Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kekuatan untuk terus menunaikan ibadah puasa. Ini benar-benar bulan Ramadan. Ramadan itu artinya panas. Kita keluar dari gedung ini udah rasanya benar-benar menyengat. Benar-benar momen Ramadan, panas. Daerah lain kebanjiran, di sini kepanasan. Benar-benar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, kuat pikiran, kuat fisik, kuat hati untuk menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk dan sempurna. Kita ngaji tentang ayat yang mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Dalam ayat yang lain banyak disebutkan tentang takwa itu. Misalnya, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah atqakum, yaitu yang paling bertakwa. Apapun jabatanmu, apapun etnis atau sukumu, yang dinilai mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Kemudian ayat yang lain disebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwa Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ada ayat lain juga menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika memiliki kesulitan. Dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Rizki yang tanpa diduga atau direncanakan. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang takwa. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu ka'annal muttaqi ja'ala imsala amrillah wal ijtinaba amma nahahullahu hajizan bainahu wa bainal adab. Orang yang bertakwa itu seakan-akan menjadikan imtithalu amrillah, menunaikan perintah Allah itu dan juga menghindari larangan Allah itu hajizan, sebagai penghalang atau sebagai pemisah, bainahu, di antara dirinya, wa bainal azabi, dan di antara
azab. Jadi orang yang bertakwa itu seakan-akan ketika dia menunaikan perintah Allah dan menghindari larangan Allah, membuat sekat, ya, membuat pemisah antara dirinya dengan siksa Allah. Itu takwa, ya, itu takwa. Kalau yang lumrahnya itu kan disebut dengan imtithalu amrillah wajtinabu menunaikan perintah Allah dan menghindari larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa, ya, yang disebut dengan takwa. Takwa sendiri memiliki beberapa tingkatan, ya, memiliki beberapa tingkatan. Ada takwa yang memang secara ideal dan sempurna, yaitu seorang hamba yang memang meninggalkan larangan Allah dan menunaikan seluruh perintah Allah. Itu takwa yang tingkat ideal. Ada yang tingkat standar. Yang tingkat standar itu biasanya disebut dengan STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Artinya perintah Allah memang dilakukan, tapi terkadang melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik disengaja atau tidak. Nah, ini ketakwaan tingkatan yang standar. Yang standar. Ada yang di bawah standar, kelas bawah ketakwaannya, yaitu antara menunaikan perintah Allah dengan menjauhi larangan Allah, itu lebih banyak melanggar larangan Allah. Makanya ada orang yang disebut dengan, kalau sekarang itu masuk di bulan puasa, ini ada orang nggak pernah sholat tapi puasa. Ya, ada yang seperti itu. Nggak pernah sholat tapi puasa. Apakah disebut dengan orang bertakwa? Ya bertakwa, tapi kelas bawah. Lebih banyak melanggar larangan Allah daripada menunaikan perintah Allah. Jadi semuanya itu bisa dikatakan takwa, tapi memiliki tingkatannya masing-masing. Kalau yang pertama itu adalah tingkatan yang ideal. Ya, tingkatan yang ideal. Kemudian yang dimaksud dengan awamir, ya, memerintahkan, menunaikan perintah Allah. Di sini disebutkan wa minal awamiri al-ikhlasu was-sabru war-ridha waz-zuhdu wal-qana'atu wa tawakkalu wa syukrul mun'imi wan nasihati wa mahabbati ahlil ilmi wa ta'allumi ma la budda minhu min umurid dini. Yang termasuk perintah Allah itu adalah yang pertama ikhlas. Ikhlas. Itu termasuk perintah Allah. Ikhlas dalam hal apa? Ikhlas dalam hal terutama menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi beribadah saja itu kita harus ikhlas. Ikhlas itu tidak hanya tentang menerima takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berpuasa juga harus ikhlas. Ya. Kita sholat juga harus ikhlas. Kita berdoa juga harus ikhlas. Itu perintah, menunaikan perintah Allah. Kemudian was-sabri, sabar. Sabar ini juga dalam hal menunaikan kewajiban. Ya, kita sholat, kita puasa, harus sabar.
Itu perintah. Kemudian ridho, terutama ridho terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, kalau yang kita inginkan kita ridho, itu biasa. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita menjadi ridho, itu sangat luar biasa. Dan ini yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki harta. Bukan orang yang hidupnya sederhana. Zuhud itu lebih kepada mental kita. Ya. Sering saya sampaikan, lebih baik kaya tapi tidak memikirkan harta daripada miskin tapi memikirkan harta. Lebih baik kaya tapi tidak memikirkan harta daripada miskin memikirkan harta. Nah, zuhud itu di mana? Zuhud itu ya tidak menaruh atau menyimpan harta di dalam hati, tapi menyimpan harta cukup di tangan. Itu zuhud. Jadi kalau ada orang misalnya pakai mobil Hummer yang apa itu, anti peluru itu, macam-macam itu, yang miliaran apalagi yang triliunan. Kemudian kita bilang dia tidak zuhud misalnya. Nggak bisa. Zuhud itu tidak bisa diukur dengan kasat mata. Ya kan? Zuhud itu tidak bisa diukur dengan kasat mata. Ada orang rumahnya mewah misalnya. Lalu dibilang tidak zuhud. Atau misalnya ada tokoh agama, dai-dai misalnya. Naik mobil Mercy atau mobil Lamborghini misalnya. Atau Harley misalnya. Kemudian dibilang, nah ini ustadz tokoh agama, dai enggak zuhud. Itu keliru. Ya. Kemudian orang yang sederhana, yang enggak punya apa-apa, dinilai zuhud. Hanya dilihat dari kasat mata. Padahal kita tidak tahu hatinya misalnya. Orang yang punya rumah megah itu, orang yang punya mobil mewah itu, apakah benar-benar menyimpan harta ke dalam hatinya atau cuma sekedar di tangan saja. Sementara orang yang miskin, yang nggak punya apa-apa, apakah kita menjamin dia tidak berharap menjadi orang kaya? Setiap hari, bahkan setiap zikirnya, setiap sholatnya, yang dipikirkan hanya harta. Sementara orang yang memiliki mobil mewah, rumah mewah, ya nggak kerasa, kekayaannya nggak sampai ke hati. Itu yang disebut dengan zuhud. Yang paling penting zuhud itu ukurannya ketika mobil mewahnya dipinjam sama temannya nggak kepikiran. Dapat seminggu kok nggak balik, ya nggak dipikirkan. Dapat sebulan kok nggak balik, ya nggak dipikirkan. Dipasrahkan kepada Allah. Atau dipasrahkan kepada kepolisian. Tuh. Sementara orang yang nggak zuhud ya, baru punya mobil Avanza, dipinjam temennya nggak dikasih, takut lecet. Padahal temannya mau ngantarkan anaknya ke rumah sakit. Jadi sekali lagi zuhud itu tidak diukur dengan zahir ya. Kemudian qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Ya. Diberi rizki oleh Allah dalam sehari misalnya 200.000, 100.000. Ya diterima, disyukuri. Selama ini kan kita
lebih fokus kepada apa yang kita kerjakan, kemudian hasilnya. Itu yang kita menjadi fokus kita di situ. Misalnya hari ini kita bekerja dengan target harus mendapatkan 300.000 atau 500.000. Ternyata mendapatkan 200.000 atau 50.000. Kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita dapatkan sekarang hari ini, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Sementara kita di rumah masih ada tabungan, ya kan? Beras masih banyak, mobil masih ada. Yang membuat kita tidak qanaah ya seperti itu. Satu bulan harus mencapai target. Ini mohon maaf, bukan melemahkan yang punya target dalam kerja ya, bukan begitu maksud saya. Dalam Islam memang diwajibkan harus ikhtiar. Tapi di akhir ikhtiar itu finishnya adalah tawakal, qanaah. Dan ini merupakan termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan apa yang dimaksud dengan takwa itu. Hiya al-khawfu minal jalilih, yaitu takut kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan perintah Allah, baik dari Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian wal qana'atu bil qalil, dan menerima apa yang kita dapatkan meskipun sedikit. Kemudian wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadap ajal. Itu orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Dan takwa itu juga dikaitkan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dalam hadis disebutkan, ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tampuha, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Kenapa? Tampuha, karena perbuatan buruk yang disusuli dengan perbuatan baik, perbuatan buruk itu menjadi terhapus. Ya, menjadi terhapus. Mohon maaf nih. Misalnya hari ini kita melakukan kelalaian, kesalahan misalnya. Kemudian disusuli dengan bersedekah atau berbuat baik, maka keburukan yang sudah kita lakukan itu akan terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan setelahnya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan ini yang dimaksud dengan ketakwaan itu berkaitan erat dengan hubungan sosial. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah dengan semua manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Orang yang bertakwa itu hendaknya berinteraksi dalam kehidupan sosial dengan akhlak yang baik. Nah, makanya ketakwaan seseorang itu ya diukur bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan masyarakat. Ketika interaksinya tidak baik, maka ketakwaannya perlu dipertanyakan. Karena ketakwaan itu tercermin bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dalam kehidupan sosial.
Kemudian waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaj'alu lahu makhrajan min syubhatid dunya. Ketakwaan itu akan mengeluarkan atau menghindarkan seseorang min syubhatid dunya dari kesyubhatan dunia. Kita harus memahami bahwa ada halal, ada haram. Ya kan? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Dalam hadis yang lain disebutkan begitu. Bahwa yang halal itu sudah jelas. Yang haram itu sudah jelas. Nah, di antara keduanya ini disebut dengan syubhat. Nah, orang yang bertakwa itu akan dihindarkan dari sesuatu yang syubhat. Tidak hanya sesuatu yang haram. Contohnya apa syubhat itu? Ini mohon maaf nih. Kita kerja di kantor misalnya. Kita sudah mendapatkan gaji, mendapatkan reward misalnya, mendapatkan tunjangan. Dan juga ada aturan misalnya tidak boleh menerima di luar itu di kantor. Nah, kemudian di tengah perjalanan ada orang minta bantuan. Ya, minta bantuan. Kemudian karena dia merasa dibantu, akhirnya kita diberi sesuatu. Nah, diberi sesuatu itu disebut dengan syubhat. Kenapa? Dikatakan halal itu karena ada aturan yang melarang. Dikatakan mencuri, kita dikasih. Itu namanya syubhat. Nah, orang-orang yang tidak dijaga dari harta-harta syubhat itu, ketakwaannya akan terkikis. Ya, ketakwaannya akan terkikis. Nah, orang yang bertakwa itu pasti dihindarkan dari harta-harta yang syubhat. Atau orang berdagang misalnya, sudah dihitung modalnya 100.000. Untungnya pasti misalnya menjual gorengan 10 buah misalnya. Untungnya pasti 20.000 misalnya. Ternyata setelah dikalkulasi lebih dari 20.000 menjadi 125.000. Nah, 5.000-nya ini dari mana? Padahal sudah direkap. Nah, 5.000-nya ini disebut dengan syubhat. Begitu. Nah, orang yang berhati-hati dengan harta yang seperti ini tidak akan dimakan. Tidak akan digunakan untuk diri sendiri atau keluarga. Biasanya diserahkan kepada infak atau disedekahkan. Makanya untuk mensucikan harta kita itu diantaranya zakat, kemudian sedekah atau infak. Nah, itu cirinya orang yang bertakwa itu akan dihindarkan dari hal-hal yang syubhat. Kemudian wa min syada'idi yaumil qiyamati, dan juga akan dihindarkan dari sesuatu yang pedih kelak di hari kiamat. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari sesuatu yang menyakitkan. Syada'idnya, sesuatu yang akan membuat sakit, membuat menderita di hari kiamat. Nah, ini salah satu tandanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada hadis juga yang mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah ditanya, orang yang banyak masuk surga itu orang yang seperti apa? Rasulullah bersabda, qala taqwallahi wa husnul khuluqi, yaitu orang yang bertakwa dan orang yang akhlaknya baik, berinteraksinya dengan masyarakat baik. Itu yang akan masuk
masuk surga. Jadi dari tadi nih beberapa ayat juga hadis dan juga kalam ulama, takwa itu dikaitkan dengan interaksi sosial, kebaikan dalam kehidupan sosial. Sering juga saya sampaikan, ketika orang itu tidak berbuat baik atau malah menyakiti orang lain, misalnya tetangganya, maka keimanan itu tidak akan diakui oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah memvonis masuk neraka. Misalnya sering saya sampaikan tentang hadis, ada orang yang memang rajin sholat tahajud, bahkan rajin puasa, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Disampaikan kepada Rasulullah oleh para sahabat. Apa jawaban Rasulullah? Innaha la khaira fiha. Bahwa tidak ada kebaikan orang yang seperti itu. Wahya finnar, dan dia masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah. Tapi hanya karena dia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, maka dia divonis tidak baik dan masuk neraka. Jadi ketakwaan seperti itu. Memang kalau orang bertakwa itu harus mencerminkan dalam kehidupan sosial. Makanya dalam perkembangan saat ini dalam dunia akademisi itu, terutama dalam kampus-kampus syariah itu disebut dengan ada kesalehan spiritual, ada kesalehan individual, ada kesalehan sosial. Kesalehan spiritual itu ya kesalehan dalam beribadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, itu namanya kesalehan spiritual. Ada kesalehan individual, ya, memang sholatnya rajin misalnya, kemudian puasanya rajin dan juga berkata jujur, atau bisa berbuat baik, ya, tenang, tidak mengganggu orang. Tapi secara sosial dia tidak soleh. Misalnya ada gotong royong, tidak mau bantu. Misalnya ada kerjasama, tidak mau datang. Secara sosial dia tidak soleh. Ada orang yang kesalehan sosialnya sangat tinggi, tapi tidak memiliki kesalehan spiritual. Ini yang sering ditanyakan. Bagaimana Ustadz, ada orang rajin sedekah, ya kan? Membantu tetangganya, bahkan orang yang orang anak yatim dibantu terus, tapi dia nggak pernah sholat. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu memang kesalehan sosialnya bagus, tapi kesalehan spiritualnya, individualnya nggak ada. Nah, bagaimana yang seperti itu? Jawabannya, semua apa yang kita lakukan itu ada timbangannya. Makanya kelak itu ada yang namanya mizan, timbangan. Ketika ada orang nggak pernah sholat, tapi puasa, bagaimana? Itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai merendahkan misalnya, kamu ngapain sholat? Ngapain kamu puasa, kamu nggak pernah sholat? Atau kita tahu perbuatannya orang misalnya, ngapain kamu puasa, ngapain kamu sholat? Kamu masih suka mencuri, kamu masih perempuan misalnya, suka klub malam misalnya. Semua itu akan dihitung, ya, semua itu akan dihitung. Makanya kita jangan terlalu mengurusi hal-hal yang seperti itu tentang orang lain. Apalagi sampai merendahkan, menghina, atau meremehkan. Itu nggak boleh. Kemudian ada ayat ini yang sering disampaikan, ya. Kenapa di hari Jumat khotib itu memerintahkan kita ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap
hari Jumat khotib itu diwajibkan untuk berwasiat kepada kita tentang takwa. Kalau itu tidak disampaikan, maka khutbahnya tidak sah. Yang pertama, kenapa itu selalu disampaikan setiap hari Jumat? Pesan yang pertama adalah bahwa kita itu masih belum mencapai atau belum mendapatkan gelar takwa. Sebaik apapun, seistiqomah apapun ibadah kita, kita masih belum bisa mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, kita selalu diajak untuk terus meningkatkan ketakwaan kita. Karena kita selalu diajak, diingatkan, berarti kita tidak bisa mengklaim diri kita orang yang bertakwa. Maka kita tidak bisa mengatakan, merasa, oh saya sudah full puasa 1 bulan, berarti saya sudah bertakwa. Enggak bisa. Karena setiap hari Jumat, kita diperintahkan untuk selalu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian pesan yang kedua dari wasiat takwa itu di hari Jumat, selain kita tidak boleh merasa bertakwa, pesan yang kedua adalah kita harus terus berusaha meningkatkan ibadah kita agar kita bisa mendapatkan gelar takwa. Dan kita juga harus ingat bahwa gelar takwa itu memang disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Ini kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang paling bertakwa. Gak bisa diklaim, oh si A paling bertakwa, si B sudah bertakwa, gak bisa. Apa tujuannya Allah merahasiakan? Tujuannya Allah merahasiakan ketakwaan seorang hambanya adalah agar tidak merasa dia paling baik dari orang lain. Karena kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah. Masalah sertifikat takwa itu yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yang yang ahli ibadah saja tidak boleh menganggap orang yang secara kasat mata dia melakukan keburukan, lalu kita sebut dia tidak bertakwa. Nggak bisa. Ini ada hadis misalnya Rasulullah mengisahkan ada Bani Israel, dia saling bersaudara. Yang satunya mujtahid fil ibadah. Dia sangat rajin dalam ibadah. Yang satunya al-mutnibu, orang yang ahli, orang yang selalu berbuat dosa. Nah, orang yang selalu rajin ibadah ini menegur suatu saat kepada orang yang bermaksiat, entah itu minum-minuman atau judi. Menegur dengan mengatakan, kamu berhenti berbuat seperti itu. Setiap ketemu pasti bilang begitu. Akhirnya karena orang yang ahli ibadah ini merasa muak mungkin, sampai dia mengatakan, demi Allah kamu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah dan kamu pasti masuk neraka. Apa jawabannya orang yang pendosa yang selalu melakukan dosa itu? Wallahi, demi Allah, apa yang saya lakukan ini saya pasrahkan kepada Allah. Dan kamu tidak berhak menghakimi saya, memvonis saya yang seperti itu. Akhirnya kedua orang ini dicabut oleh Allah nyawanya. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap kepada Allah, yang ahli pendosa ini dipanggil oleh Allah. Kamu masuk surga birahmati, dengan rahmatku.
Yang satunya yang ahli ibadah dikomplain oleh Allah. Apakah kamu ingin mengambil hakku sehingga engkau gampang memvonis orang masuk neraka? Sudah mengambil hak kekuasaanku untuk memutuskan siapa yang akan masuk surga atau masuk neraka. Kamu masuk neraka sekarang. Ini Rasulullah yang berkisah tentang ini. Jadi sekali lagi, dalam hal ibadah itu kita memang harus fokus dengan ibadah kita. Jangan sampai sedikit melirik ibadah orang lain, menilai ibadah orang lain. Nggak boleh. Dalam hal puasa misalnya, menilai puasanya orang, misalnya merasa saya setiap hari di masjid, sementara temannya, mohon maaf, misalnya temannya kerja di kantor, yang di dalam kantor itu banyak perempuannya yang terbuka auratnya misalnya. Pahalamu itu berkurang setiap hari. Misalnya dikatakan seperti itu. Itu keliru yang seperti itu. Bisa saja orang yang kerja di kantor dengan orang-orang yang mungkin anggapan kita tidak baik karena melihat aurat misalnya, itu lebih baik puasanya dia daripada orang yang setiap hari di masjid atau di musola. Bisa saja. Misalnya hatinya orang yang bekerja di kantor itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau seperti apapun tampilan perempuan tidak nampak di matanya. Bisa saja seperti itu. Sementara orang yang ada di masjid, orang yang ada di musola, memang zikiran, memang ngaji, tapi pikirannya masih suka suudzon kepada orang lain. Masih suka menuduh orang lain. Makanya wasiatnya bagi Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun Zubair menyampaikan, tirakat yang paling ampuh itu adalah tirakat menjaga hati dari berburuk sangka kepada orang lain. Menjaga hati dari menyimpan dendam kepada orang lain. Menjaga hati dari menyimpan keburukan orang lain. Itu tirakat yang paling ampuh. Menjaga hati. Ya, dengan cara kita beribadah dengan baik. Kita berpuasa dengan baik. Ya, kita pasti merasakan puasa kita ini bisa meminimalisir hasrat kita kepada duniawi. Ya kan? Itu pasti. Ya paling tidak kita menahan keinginan yang bersifat duniawi, yang seharusnya sehari makan macam-macam, akhirnya kita tahan. Tidak makan yang berlebihan misalnya. Dan itu tujuannya memang untuk menahan yang lain. Menahan yang lain. Dan ciri orang yang bertakwa lagi ini yang perlu kita perhatikan. Kita jangan sampai menjadi abdu Ramadan, hambanya bulan Ramadan. Ya, kan ada orang, saya mau rajin sedekah karena di bulan Ramadan. Saya mau rajin sholat sunnah karena di bulan Ramadan. Ternyata ibadahnya itu digantungkan dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, habis, hilang. Itu kan berarti menghambakan diri kepada bulan Ramadan. Tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Ramadan ini sebagai pelajaran bagi kita ya, untuk bisa menjadi bekal bulan-bulan berikutnya. Ya, bulan-bulan berikutnya. Nah, ini beberapa ilmu
tentang bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi, takwa itu tidak bisa kita klaim kepada diri kita atau kepada orang lain. Takwa itu merupakan gelar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti di hadapan Allah akan ditampakkan siapa orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dengan puasa kita khususnya kita termasuk minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Monggo, kalau tidak ada kita lanjut aktivitas masing-masing. Monggo. Kalau ada, jam berapa ini? Saya jam 2 ada rapat soalnya. Oh, masih. Ada? Atau cukup? Ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bagi kita untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.